Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya akan membahas apa itu doktrin dan apakah doktrin itu penting. Pertanyaan-pertanyaan ini saya angkat karena dalam kekristenan sendiri, sebagian orang menganggap doktrin tidak penting. Bahkan banyak pengkhotbah mengatakan demikian. Apa itu doktrin? Biasanya, buat mereka yang tidak terlalu paham tentang apa itu doktrin, akan menganggap saya atau YouTuber Kristen lainnya yang sedang meluruskan ajaran-ajaran yang salah di media sosial, terutama di YouTube, itu sedang berdoktrin. Lalu berdoktrin ini dimaknai negatif, seperti tukang kritik, ahli Taurat, dan sebagainya. Padahal kritik itu tidak selalu negatif. Itu semua tergantung dari tujuan yang memberikan kritik itu sendiri. Karena Alkitab mencatat bahwa bukan hanya ahli Taurat yang mengkritik, tapi Yesus juga mengkritik. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, doktrin itu ajaran. Jadi, jika seorang mengajarkan sesuatu, contohnya, ada 3 jalan menuju surga, ada Pentakosta ketiga, minyak urapan bisa mengampuni dosa, maka sebenarnya orang tersebut sedang memberikan doktrin atau memberikan pengajaran. Terlepas apakah ajaran yang diajarkan itu selaras dengan ajaran kitab suci atau tidak, maka siapapun yang mengajarkan sesuatu melalui mimbar-mimbar Kristen dalam bentuk khotbah atau seminar dan sebagainya, maka dia sedang mendoktrin atau memberikan doktrin atau menyampaikan sebuah ajaran. Jadi, beranjak dari definisi ini, maka ada 3 jalan menuju surga, itu doktrin. Ada Pentakosta ketiga, itu doktrin. Demikian juga dengan minyak urapan bisa mengampuni dosa. Ini juga doktrin. Nah, Kristen itu sendiri memiliki doktrin. Doktrin Kristen itu bersumber dari Alkitab sebagai kitab suci orang Kristen. Atau dengan kata lain, ajaran Kristen itu bersumber dari Alkitab. Sekarang, doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang beredar ini harus diuji. Sehingga kita dapat memastikan bahwa doktrin atau ajaran yang disampaikan oleh seorang pengkhotbah atau pendeta itu sesuai dengan doktrin Alkitab atau tidak. Karena itu, channel ini hadir bersama dengan channel yang lain untuk menguji dan meluruskan ajaran-ajaran yang salah agar jemaat Tuhan tidak diracuni dari dalam. Saudara-saudara, Kristen memiliki doktrin dasar. Doktrin dasar Kristen meliputi yang pertama, Alkitab adalah firman Allah. Dari Kejadian sampai Wahyu itu firman Allah. Kalau ada yang menganggap Alkitab itu hanya sebagian firman Tuhan dan yang lain itu dongeng, seperti kisah Nuh, juga berbagai mujizat dianggap dongeng, maka ini dapat disebut sebagai bukan ajaran Kristen. Yesus adalah Allah. Itu poin yang kedua. Jika ada yang beranggapan bahwa Yesus bukan Allah, atau Yesus hanya Allah kecil, atau dengan kata lain, Yesus lebih rendah dari Bapa, maka sesungguhnya itu bukan ajaran Kristen. Yang ketiga, Yesus satu-satunya jalan ke surga. Jika ada yang mengajarkan bahwa ada jalan lain menuju surga, atau Yesus salah satu jalan ke surga, itu bukan ajaran Kristen. Yang keempat, selamat hanya karena iman. Jika ada yang mengajarkan bahwa kita bisa selamat melalui perbuatan baik kita, atau iman tambah perbuatan baik, maka itu bukan ajaran Kristen. Yang ketiga, Tritunggal. Jika ada yang menolak Tritunggal sebagai konsep kealahan dalam Kristen, maka itu bukan ajaran Kristen. Jadi, siapapun dia, jika menolak poin-poin ini, maka dia sedang mengajarkan ajaran lain yang bukan ajaran Kristen. Meskipun dia adalah seorang pengkhotbah atau pendeta yang belum dikenal, maupun yang sudah populer sekalipun. Saudara-saudara, doktrin dasar inilah yang membedakan Kristen dengan agama lain, yang membuat Anda ada dalam kelompok Kristen dan bukan di agama lain. Namun sayangnya doktrin dasar ini jarang sekali diajarkan melalui mimbar-mimbar Kristen.
Sekarang saya kasih pertanyaan buat Anda. Seberapa sering Anda mendengar khotbah tentang Tritunggal di gereja Anda? Sangat jarang, bukan? Bahkan hampir-hampir tidak pernah. Padahal doktrin Tritunggal inilah yang membuat Kristen berbeda dengan agama lain. Saudara mungkin pernah dengar kalimat demikian. Semua agama sama-sama mengajarkan kebaikan. Dan karena prinsip inilah, maka tidak heran banyak muda-mudi Kristen yang dengan mudah pindah agama. Mengapa demikian? Itu karena mereka tidak paham doktrin dasar Kristen. Dalam ajaran-ajaran tertentu, semua agama mungkin sama, seperti saling membantu atau menolong. Tapi bicara siapa Allah yang disembah, ini menjadi berbeda. Bagaimana konsep keselamatan, ini menjadi berbeda. Gereja jangan hanya mengajarkan hal-hal yang menyangkut moral dan tidak menonjolkan ajaran dasar yang jelas menjadi pembeda antara Kristen dan agama lain. Karena jika tidak, maka orang Kristen akan kehilangan identitasnya sebagai Kristen dalam memahami konsep kealahan. Dan bisa saja doktrin dasar Kristen akan dianggap rendah oleh orang Kristen itu sendiri. Saudara-saudara, perhatikan semua video tanggapan saya dalam channel ini. Untuk para pendeta atau pengkhotbah, untuk doktrin atau ajaran salah, bahkan sesat, yang mereka bagikan di akun media sosial. Itu karena mereka tidak memahami doktrin dalam Alkitab dengan benar. Juga prinsip menafsirkan Alkitab dengan benar. Saudara-saudara, hari ini bertepatan dengan hari reformasi gereja. Hari di mana pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Martin Luther yang merupakan seorang biarawan Jerman menghadap gereja Wittenberg dan menuliskan 95 dalil yang berisi kritik terhadap otoritas gereja. Peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal gerakan reformasi gereja di Eropa dan meluas sampai di seluruh dunia. Jadi apakah doktrin Kristen penting? Ya, doktrin Kristen penting dan doktrin hanya dapat Anda peroleh dalam khotbah yang bersifat pengajaran. Jadi jangan anti dengan khotbah yang bersifat pengajaran. Mendengar khotbah-khotbah praktis boleh-boleh saja, selagi Anda tidak menganggap bahwa khotbah yang bersifat doktrinal tidak penting, dan karena dianggap tidak penting, maka Anda merasa tidak perlu untuk mendengarnya. Saudara-saudara, saya akan menutup pembahasan kali ini dengan mengutip sebuah tulisan yang bagus. Tulisan ini diberi judul Gereja Tanpa Lima Sola, Apakah Pantas Disebut Gereja? Ini adalah prinsip dari reformasi. Yang pertama, sola fide. Hanya oleh iman. Hanya oleh iman kita diselamatkan. Tidak ada unsur perbuatan manusia yang dapat menyelamatkan. Oleh karena itu, tidak boleh ada orang yang membanggakan dirinya sebagai orang yang diselamatkan. Yang kedua, sola gratia. Hanya oleh anugerah. Hanya melalui anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, kita dibebaskan dari murka Allah. Hanya oleh anugerah, tanpa sedikit pun jasa manusia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 hingga 9. Yang ketiga, sola scriptura. Hanya oleh Alkitab. Hanya Alkitab saja yang adalah satu-satunya sumber kebenaran yang olehnya kita dapat memiliki pengenalan akan pribadi Allah. Oleh karena Alkitab, kita mengenal janji dan karya Allah di dalam sejarah yang berujung pada karya keselamatan Yesus Kristus. Alkitab juga menjadi satu-satunya standar ukuran bagi kehidupan orang Kristen sejati. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajak, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16.
Yang keempat, solus Christus. Hanya oleh Kristus. Kristus adalah satu-satunya mediator yang dapat membawa kita kepada hadirat Allah yang Maha Kudus. Kristus adalah satu-satunya juru selamat manusia dan tidak ada keselamatan di luar Dia. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yang kelima, soli Deo gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah saja. Kita tidak berhak mencuri sedikit pun kemuliaan Allah. Selamat memperingati Hari Reformasi.